Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis famili pada tumbuhan. Yang pertama ada famili Liliaceae. Contohnya ini ada bunga lili laba-laba. Di Indonesia biasanya disebut dengan bakung sintung atau bakung air mancur. Asalnya dari Amerika Tengah yang dapat dijumpai tumbuh pada tepi sungai, tepi danau, telaga, rawa, atau tepi saluran irigasi lainnya. Bunganya berwarna putih bersih, benang sarinya berwarna kuning kejinggaan dengan tangkai yang panjang. Per tangkai biasanya terdapat 8 kuntum. Diperbanyak dengan bulb atau umbinya maupun biji dengan biji yang pipih, bersayap, dan warna putih. Buahnya berbentuk kapsul, berdaging, dan berwarna hijau. Tingginya bisa mencapai 700 mm sampai dengan 900 mm. Tidak memiliki batang, tetapi memiliki umbi lapis, akar serabut, daunnya tunggal berbentuk pita panjang dan tebal dengan permukaan mengkilat dengan warna hijau. Yang kedua ada famili Fabaceae. Contohnya ini bunga telang. Bunga telang merupakan bunga majemuk terbentuk pada ketiak daun, memiliki tangkai silindris. Panjangnya kurang lebih 1,5 cm. Memiliki kelopak berbentuk corong, mahkota berbentuk kupu-kupu dan berwarna biru. Tangkai benang sari berlekatan membentuk tabung, kepala sari bulat, tangkai putik silindris, kepala putik bulat. Buah berbentuk polong, bertangkai pendek. Buah yang masih muda berwarna hijau. Setelah tua berubah warna menjadi hitam. Akar pada tumbuhan bunga telang termasuk akar tunggang dan berwarna putih kotor. Biji bunga telang berbentuk seperti ginjal, pada saat masih muda berwarna hijau, setelah tua bijinya berwarna hitam. Tanaman ini tumbuh subur di bawah sinar matahari penuh, tapi dapat tumbuh di bawah naungan seperti di perkebunan karet dan kelapa. Yang ketiga ada famili Araucariaceae. Contohnya ini ada tanaman agatis. Tanaman agatis tumbuh baik pada daerah tinggi dengan tanah relatif subur, sarang, dan bersolum dalam. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 65 meter. Kulit batang berwarna abu-abu muda hingga coklat kemerahan. Mengelupas, berbentuk tidak beraturan. Daun dewasa berhadapan, berbentuk bundar telur, pangkal daun membaji, ujung runcing, banyak tulang daun sejajar. Bunga jantan dan betina berada pada tandan berbeda pada pohon yang sama. Tanaman ini juga menghasilkan getah yang biasa disebut dengan kopal. Getah didapatkan dengan cara menggores kulit batang. Yang keempat ada famili Moraceae. Contohnya ini tanaman sukun. Tanaman sukun memiliki batang kayu yang lunak, kulit batang berwarna hijau kecoklatan, berserat kasar, dan pada semua bagian tanaman memiliki getah encer. Akar tanaman sukun biasanya ada yang tumbuh mendatar atau menjalar dekat permukaan tanah dan dapat menumbuhkan tunas alami. Tanaman sukun berdaun tunggal yang berbentuk oval. Bunga sukun berumah satu, terletak pada ketiak daun dengan bunga jantan berkembang terlebih dahulu. Buah sukun berbentuk bulat sampai lonjong dengan ukuran panjang bisa lebih dari 30 cm, dengan daging buah berwarna putih, putih kekuningan atau kuning. Yang terakhir ada famili Dipterocarpaceae. Contohnya meranti. Meranti dapat ditemukan di hutan tropika basah pada kawasan dataran rendah tropis Asia. Mempunyai ciri yaitu adanya saluran resin pada empulur, kayu, dan kulit batang. Sedangkan saluran Mucilaceae dapat ditemukan pada korteks dan empulur yang mempunyai tanin. Pohon meranti memiliki daun tunggal, berseling, tepi daun rata, dan pertulangan menyirip. Bunga meranti merupakan bunga biseksual dengan simetri radial dan tidak ada epikaliks. Daun mahkota meranti berjumlah 5 dan isi buah meranti hanya berisi 1 biji tanpa endosperm. Banyak dijumpai pada daerah lereng bukit dan lembah dengan tipe tanah latosol atau potsolik merah kuning. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.